Siapa sih yang nggak tergiur sama HP Dimensity 3 nanometer fabrikasi terbaru? Skor Antutu yang bikin iPhone 17 Pro Max ketar-ketir, dan baterai monster 8500 mAh. Poco X8 Pro Max ini kelihatannya sempurna, tapi ada satu pengalaman buruk dari user experience-nya yang bakal bikin kalian tersiksa setiap hari kalau kalian salah beli. Ekspektasinya baterai badak. Realitanya malah jadi budak karena isu ini. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Di video kali ini kita akan mulai dari spesifikasi, kelebihan, dan juga kekurangannya. Secara kertas, duet Dimensity 9500S dengan baterai 8500 mAh itu calon raja yang tiada tara. Tapi, apakah spek dewa ini beneran jadi juara? Atau kapasitas angkanya sia-sia? Yuk kita bahas. Kita mulai dari spesifikasi HP-nya terlebih dahulu. Poco X8 Pro Max ini rilisnya di awal April tahun 2026. Datang dengan layar AMOLED 120Hz dengan tingkat kecerahan layar maksimalnya ada di 3500 nits. Ukuran layarnya juga lega di 6,83 inch. Plus udah dilengkapi dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 7i. Urusan bodinya, Poco ini memberikan aluminium frame yang kerasa mahal dengan backbody glass reinforced plastic back. Dan untuk backbody-nya, dia ini udah bahan kaca plastik yang sudah diperkuat. Sedangkan untuk perlindungan HP ini bersertifikasi IP69K. Jadi kalau nyemplung air atau nggak sengaja jatuh, udah aman banget. Masuk ke jeroan, Poco membawa chipset MediaTek Dimensity 9500S. Yang chipset ini emang udah kelas atas teman-teman. Dan untuk pembacaan memorinya, dia ini udah 4.1. Sedangkan untuk urusan baterainya, dia ini monster 8500 mAh dan sudah support pengecasan hingga 100 watt. Udah ada reverse charging 27 watt. Bergeser ke kamera. Konfigurasi kameranya, kamera utama di 50 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultrawide dan 20 megapiksel untuk kamera depannya. Untuk perekaman videonya up to 4K 60 fps yang sudah support OIS. Sedangkan OS bawaan dari Poco X8 Pro Max sendiri saat open box juga udah di HyperOS 3.0 dengan jaminan 4 kali Android update serta 6 tahun security patch update. Buat yang udah penasaran, sekalian kita bahas dulu nih untuk harga dari Poco X8 Pro Max ini. Untuk memorinya hanya ada dua varian, yaitu yang pertama 12256 dengan harga 6.999 juta dan varian 12512 di harga 7,499 juta. Cuma itu kan harga kemarin, dan terakhir saya lihat itu sempat ada naik harganya. Mungkin hal ini terjadi juga karena si Poco ini udah limit nih stoknya. Jadi kalian memang harus terima dan lapang dada nih, ikhlas lah pokoknya kalau emang nanti harganya akan digoreng lagi. Coba nanti saya akan kasih link toko online-nya di pojok kiri bawah buat kalian. Cek aja sendiri untuk HP-nya, siapa tahu kalian bisa dapat harga yang lebih murah. Dan kalau udah mantep, langsung aja cek di deskripsi ya. Untuk kelengkapan sensor, HP ini cukup lengkap karena sudah ada NFC dan Bluetooth 6.0. Sensor lainnya seperti accelerometer, gyro, proximity, dan juga kompas sudah ada teman-teman. Khususnya untuk biometrik, sensor dari si Poco ini udah pakai ultrasonic. Jadi pembacaannya terasa lebih responsif teman-teman. Bagian audio udah pakai speaker stereo yang menurut kami juga hasilnya udah enak. Plus untuk Poco sendiri di bagian speaker ini memiliki fitur tambahan, yaitu volume boost hingga 400%. Dan menurut kami memang cukup fungsional sih di beberapa kondisi. Untuk hasil audionya secara utuh silakan teman-teman nilai sendiri deh. Dan pastiin kalian pakai headset atau TWS terbaik kalian biar kedengeran lebih jernih. Sekarang kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Kita mulai dulu dari kelebihan dari HP ini ya, anjay. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan juga kekurangan dari Poco X8 Pro Max ini. Kita mulai dari kelebihannya dulu kali ya. Dan menurut saya harusnya semua orang sih udah tahu kalau nyimak spesifikasi dari awal tadi.
Kelebihan yang pertama ini terletak dari chipsetnya teman-teman, yang menurut saya emang nggak main-main sih kalau mau disebut sebagai flagship killer. Chipset Dimensity 9500S yang dipakai di dalam HP ini itu mampu memberikan skor Antutu yang sangat tinggi di kelasnya. Secara dia termasuk salah satu chipset terbaik untuk Android di tahun 2026 ini. Ibaratkan gini, kalian mau main game apapun ini tuh udah mumpuni banget. Dan menurut saya mungkin memang segmentasi dari HP ini arahnya ke gamer juga sih. Plus kalau kalian main ke websitenya Poco bisa dilihat visualnya itu kayak sekelebat cahaya dan ada tulisan kecepatan hingga maksimal. Mungkin itu menggambarkan chipsetnya mungkin ya. Kelebihan yang kedua adalah dari segi baterainya teman-teman. Seperti yang kita ketahui kalau baterai Android itu kan sebenarnya emang dikasih besar-besaran ya. Tapi di HP ini tuh bener-bener nggak nanggung. Dia dikasih 8500 mAh dengan pengecasan yang dibilang tuh cukup ngebut loh di 100 watt. Plus kalau kalian pakai HP ini sebagai HP kedua, ini tuh bisa banget dijadiin sebagai semi-semi power bank lah ya, let's say kayak gitu. Karena dia ini kan udah support reverse charging hingga 27 watt. Nah teman-teman, kemarin saya melakukan beberapa tes untuk HP ini. Nonton YouTube 30-an menit cuma butuh 5% dari HP ini. Terus ngegeber main MLBB 7 game alias 2 jam tuh kalau nggak salah. Itu cuma turun 32%. Sebenarnya kalau disimpulkan HP ini tuh bisa tembus 2 hari tanpa ngecas. Tapi ya kondisinya cuma gaming 1 jaman aja di tiap harinya. Intinya baterai 8500 mAh ini nggak cuma gimmick. Benar-benar bisa diandelin untuk pemakaian awetnya. Nah teman-teman, untuk kelebihan yang ketiga itu terletak dari perlindungan HP ini. Dia ini sudah bersertifikasi IP69K yang nggak cuma tahan cipratan air dan debu aja, tapi udah tahan tenggelam di air atau misalkan kalian nggak sengaja jatuh. Ya sebenarnya saya belum pernah sih HP ini tuh jatuh dan emang sengaja untuk ngejatuhin buat tes ketahanannya. Tapi kalau bawa HP ini kemana-mana saya jadi aman karena kan udah ada sertifikasi IP69K-nya itu loh. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kekurangan dari Poco X8 Pro Max ini. Jujur nih teman-teman, awalnya saya pikir bakal susah banget nih nyari kekurangan dari HP ini. Ya gimana enggak, speknya aja sengeri itu dan harganya ya dia emang bersaing. Tapi ternyata setelah saya pakai intens selama kurang lebih 1 bulan ini, kekurangannya itu malah kayak gampang banget ditemuin di pemakaian sehari-hari. Kekurangan yang pertama, kita bahas realita fisiknya. HP ini berat banget bos. Ya wajar sih, bahannya aja kan udah pakai metal. Ditambah baterai monsternya itu tadi, 8500 mAh. Ya, tapi realitanya kalau kalian pegang polosan aja, bobotnya tuh udah nyentuh 220-an gram. Rasanya tuh bongsor banget di tangan. Apalagi kalau ditambah dengan casing pelindung. Duh, rasanya tuh kayak lagi apa ya? Ngantongin batu bata gitu loh. Saking terganggunya sama ukuran HP ini, saya tuh sampai harus hunting dan beli lebih dari 4 casing yang berbeda. Cuma buat nyari mana nih yang paling tipis dan cakep, biar HP ini tuh tetap nyaman untuk digenggam. Kita lanjut untuk kekurangan yang kedua teman-teman. Ini tuh soal ilusi baterai badaknya. Di atas kertas 8500 mAh ini emang kedengeran wow banget kan. Tapi kalian tuh harus ngerti satu hal. Chipset yang dipakai Dimensity 9500S yang gimana ya, buas banget gitu loh. Dan resiko dari chipset yang buas adalah suhu panas yang kerasa banget. Jadi gini, ekspektasi awal saya dengan kapasitas baterai sebesar ini, saya tuh bisa nih push rank nonstop berjam-jam tanpa mikirin colokan. Realitanya, pas HP ini mulai panas karena digeber ngegame, ya durabilitas baterainya ikutan merosot. Suhu panas dari chipsetnya inilah yang bikin HP ini tuh tetap terasa boros saat disiksa main game. Jadi kesannya baterai 8500 mAh ini tuh cuma sengaja dikasih buat apa ya, numbal gitu loh. Kerakusan daya dari si Dimensity 9500S kalau lagi kepanasan. Jadi jangan berekspektasi durabilitasnya bakal dewa kalau niatnya buat gaming kelas berat terus-terusan. Cuma ya fair-fairan aja, kalau HP ini murni kalian pakai buat scrolling harian, buat sosmed dan chat aja, emang sebenarnya susah banget sih untuk ngabisin baterainya. Kekurangan ketiga, dan ini yang paling sering dikeluhkan sama user X8 Pro dan Pro Max di beberapa forum-forum ya. Kualitas layarnya. Panel layarnya ini bisa dibilang agak unik. Kalau kalian cuma lihat sepintas pakai mata telanjang, sebenarnya kelihatannya biasa aja. Tapi begitu kalian jajarin dan bandingin sama HP yang lain di kelasnya, layar Poco ini tuh kelihatan banget lebih kuning dan warnanya tuh kurang gonjreng gitu loh.
Tapi sebenarnya pinter-pinteran kalian aja untuk setting sendiri kualitas warna dari layarnya ini. Nah, kurang lebih kemarin tuh kami menemukan beberapa settingan kami sendiri yang menurut kami udah mirip lah sama HP yang lain. Jadi nggak terlalu kuning. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Buat main game sih nggak masalah, tapi kalau buat nonton film atau lihat story Instagram rasanya kayak kurang pas aja. Tapi ya balik lagi ke hukum alam gadget. Kalau ada satu spesifikasi yang dinaikin setinggi langit, pasti ada spesifikasi lain yang harus dikorbankan. Selain itu, menurut saya, penempatan fingerprint dan posisi untuk pinnya itu terlalu naik teman-teman. Dan sebenarnya ini kalian tidak akan melihat itu secara langsung ya. Maksudnya kalau dari video mungkin tidak akan terlalu terasa. Tapi begitu kalian pegang langsung, saya jamin kalian pasti agak salah-salah gitu loh untuk masukin fingerprint kalian atau bahkan pinnya. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan video kamera belakang dari Poco X8 Pro Max. Untuk resolusinya juga sama di 1080 30 fps. Sekarang kita tes untuk kestabilan dari video HP ini, langsung aja kita ke sana. Sekarang kita cek untuk autofokusnya. Nah, teman-teman, yang menarik dari HP ini adalah kalian harus lihat sih. Dia bisa langsung pindah lensa saat sedang merekam. Jadi ini mungkin salah satu fitur dari Poco X8 Pro Max sendiri ya. Menurut kalian gimana? Tinggal kalian tulis aja penilaian pribadi kalian tentang HP ini dari segi kualitas video, kualitas audionya, segala aspeknya. Langsung main aja di kolom komentar. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman video dari Poco X8 Pro Max. Untuk resolusinya kita set di 1080 30 fps. Sekarang kita tes kestabilannya sambil jalan pelan-pelan lah ya ke sana. Gimana menurut kalian tentang kestabilan untuk kualitas video dan juga audionya? Teman-teman langsung drop pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya Poco X8 Pro Max. Resolusinya sama di 1080 30 fps. Ini kondisinya low light ya teman-teman. Dan coba menurut kalian kayak gimana untuk hasilnya? Jadi langsung drop pendapat kalian di kolom komentar aja. Jadi setelah pembahasan panjang dari spesifikasi, kelebihan dan juga kekurangan, dan juga user experience kami kurang lebih selama 1 bulan, HP ini layak banget kalian ambil kalau kalian tuh nyari HP tangguh yang tahan 2 hari tanpa ngecas untuk pemakaian santai. Performa chipset yang bisa main game rata kanan. Walaupun kalian memang harus kompromi dengan performa chipset yang terlalu powerful untuk baterai monsternya. Sebenarnya semuanya kembali ke pendapat dan kebutuhan Brogy masing-masing aja. Menurut Brogy sendiri kayak gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita adu argumen sehat di bawah. Terima kasih buat Brogy yang udah nonton dari awal hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Dogi, pamit undur diri.